Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah para mahasiswa yang dirahmati Allah, kita kembali lagi dalam live session kita masih dalam adab thalabul ilmi pada dirinya sendiri. Apa yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini ada kira-kira 4 pembahasan. Yang pertama muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah rendah hati atau tawadhu dalam bahasa Arabnya. Lalu zuhud, yang terakhir muru'ah. Semua ini, keempat hal ini adalah akhlak seorang thalabul ilmi pada dirinya. Baik, suaranya kecil ya, sebentar. Tes, tes. Baik. Ya, yang pertama, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebentar. Tes, tes. Nah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah. Ya, kita merujuk pada dalil di dalam Al-Qur'an surah An-Naml, wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Sesungguhnya Tuhan mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam dadanya dan apa yang mereka nyatakan. Artinya, penyebutan ayat ini menunjukkan bahwasanya manusia mau ataupun tidak mau merasakan muraqabatullah, Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahui perihalnya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati seorang hamba ataupun yang mereka tidak sembunyikan. Karena mungkin manusia bisa berlagak baik, ya, terlihat baik dalam zahirnya, tapi mungkin dia menyimpan kebusukan dalam hatinya. Nah, seorang muslim selalu berusaha untuk menyimbangkan antara apa yang di dalam hati dan apa yang terlihat manusia. Jadi tidak hanya menjaga image-nya saja seperti sebagian uh, yang orang pahami, ya, tapi dua-duanya diseimbangkan. Secara zahir tentu kita menjaga ya nama baik kita, tetapi dalam diri kita yang di dalam kita terus memperbaiki, ya, tidak uh, ber uh, bersimpang arah, ya. Dia tahu dirinya dalamnya jelek, cuma dia biarkan saja, dia hanya mementingkan yang penting saya tidak terlihat jelek, tapi dia membiarkan penyakit hati itu terus ada dalam hatinya. Ini salah konsepnya. Nah, hubungannya dengan thalabul ilmi, seorang thalabul ilmi selalu mencoba mengintrospeksi dirinya, ya, tidak membiarkan apa yang di dalam dirinya biar ada kejelekan, terus diperbaiki dengan ilmunya tadi. Ya, karena hakikatnya saat orang berilmu, dia berusaha untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya dan memperbaiki kualitas dirinya. Dan orang yang paling mengenal Allah seharusnya yang paling merasa terawasi. Kita sudah sebutkan di pelajaran kita yang lalu, ya, bila orang benar-benar beriman, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia selalu perhatikan setiap langkah-langkahnya. Karena dia tahu ada hari pembalasan, karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala mencatat segalanya, ya, mengetahui perihal hamba. .
Di ayat lain di surat Taubah ayat 78, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Ya, tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka. Ya, pertemuan mereka yang mungkin tidak diikuti banyak orang, dia merasa pertemuan khusus membicarakan hal-hal yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu itu semua. Wa annallaha 'allamul ghuyub. Allah mengetahui segala yang gaib. Ya, keterangan tambahan tentang muraqabatullah, kaitan muraqabatullah dengan ilmu Allah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya mencakup segala sesuatu. Ya, hamba mau bagaimanapun menyembunyikan suatu hal, Allah pasti tahu. Karena hakikatnya ruang dan waktu ini adalah ciptaan Allah, tidak akan ada yang terluput. Lalu yang kedua muraqabatullah antara khauf dan raja. Tentu bukan yang kita maksud saat orang merasakan muraqabatullah, merasa terawasi oleh Allah, dia selalu secara konstan hidup dalam ketakutan. Ya, artinya ketakutan paranoid dan segala macam, bukan seperti itu. Tapi muraqabatullah yang dia rasakan harus diimbangi dengan rasa khauf, rasa takut, dan roja, rasa harap yang seimbang. Ya, jadi dia tidak menjadi hamba yang mungkin malah tertimpa dengan penyakit paranoid. Ya, dikit-dikit takut, dikit-dikit ragu, tidak seperti itu, dikit-dikit curiga. Tidak, tetapi maksudnya adalah dia merasa terawasi agar dia tetap berada di dalam relnya. Ya, maka saya sebutkan di sini efek dari muraqabatullah, orang punya kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Ya, kalau bahagia, dia bagaimana mengembalikan kebahagiaannya tidak berlebihan. Kalau sedih juga tidak berlebihan, semuanya di dalam relnya. Ya, jalan menuju istiqomah ya. Muraqabatullah juga salah satu cara untuk orang bisa meniti jalan secara istiqomah. Karena dia merasa terawasi. Kalau dia melakukan sesuatu yang ekses atau yang berlebihan, dia cepat-cepat merem dirinya. Atau saat dia merasa kurang semangat, futur, dia ingat ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasinya, maka dia malu. Dia lalu memperbaiki amalannya. Ya, ini semua karena runtutannya yang berhubungan dengan materi kita yang lalu, orang itu kalau berilmu, dia punya khosyah, ya, ada rasa khosyah, khusyuk, dan rasa khosyah, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya khosyah yang kita sebutkan di dalam ayat ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, dia merasa terawasi. Ya, kalau merasa terawasi, dia selalu mencoba berada di jalan yang lurus. Ya, itu awalnya pemantiknya semuanya diawali dengan orang itu mengenal Allah. Ya, maka beragama atau mempelajari ilmu Islam, salah satu tujuannya Anda ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jalan menuju hamba Allah yang lebih dekat lagi, yang merasa mengenal Allah, itu ada jalannya, ya. Bukan ujuk-ujuk dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, lalu mencari jalan selain jalannya Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan pernah bisa mengenal Allah dengan secara hakikat, ya, secara benar. Adapun orang mengaku-ngaku ya dengan bertampak atau yatadhahar, menampakkan dirinya orang yang khusyuk, orang yang alim, orang yang uh, dekat pada Allah, hanya di doanya saja tanpa menggunakan jalannya Muhammad, maka dia tidak mengenal Allah. Walaupun dia mengaku saya dekat pada Allah, saya uh, sering ya diberikan wejangan-wejangan dari mimpi-mimpi saya, itu semua omong kosong, ya. Kalau tidak menggunakan jalannya Rasulullah SAW, maka tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini adalah wahyu, ya, ada tata cara yang Allah inginkan Allah disembah dengannya. Dan cara itu kita tahu dari Rasulullah SAW. Adapun orang hanya menyandarkan ya kerohaniannya dengan mimpi-mimpi pribadinya, orang ini tidak bisa dijadikan rujukan sebagai guru misalnya, atau orang yang dipercaya dalam masalah agama. Muraqabatullah juga mempersempit jalan masuknya syaitan.
Ya, karena syaitan akan mencoba menipu manusia dari semua jalan yang dia mampu. Ya, seperti kita ketahui di zaman Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh sangat menghormati, mengkultuskan orang-orang soleh. Ya, menghormati orang soleh, ya mencintai orang soleh tidak ada salahnya. Tetapi menjadi salah saat mereka melakukannya tidak sesuai rel yang benar, tidak sesuai dengan tata aturan yang benar. Ya, akhirnya ya bisa dicek di Sahih Bukhari bagaimana syaitan mewahyukan kepada atau menginspirasi kaumnya Nabi Nuh saat orang-orang soleh di antara mereka wafat, mereka jadikan ya pengingat di majelis-majelis yang dahulu orang soleh itu duduk. Pertama hanya sebuah gambaran, lalu berubah pelan-pelan berubah menjadi patung, belum disembah, hanya dikatakan sebagai pengingat, ya. Namun saat generasi awal yang tadi disuruh untuk membuat gambar atau membuat patung itu wafat atau meninggal semua, maka anak cucunya dibisikkan lagi oleh syaitan bahwasanya dahulu nenek moyangmu menyembah patung-patung tersebut. Ya, lihat bagaimana syaitan mencari celah dari potensi yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, dengan muraqabatullah, nah, tentu muraqabatullah merasa terawasi dengan Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya adalah kita tahu apa perintah Allah di dalam Al-Qur'an, apa yang perintah Allah di ujangan Rasulullah di dalam As-Sunnah. Jadi kita terawasi dengan pengawasan yang benar. Ya, tadi ya harus sesuai dengan konteksnya. Muraqabatullah antara khauf dan roja. Lalu diawasi dengan apa? Dengan syariat. Nah, kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Lewat mana? Kita belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Tadi poin pertama tentang muraqabatullah. Adapun poin yang kedua tentang rendah hati atau tawadhu. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablugha jibala tula. Ya, janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Artinya manusia saat berbuat sombong, berarti dia berbuat sesuatu yang tidak di dalam kapasitasnya. Kita tahu di dalam syariat Islam bahwasanya sifat kibria atau sombong itu hanya yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki segalanya, yang tidak butuh sama yang lain sama sekali. Dengan kita manusia tidak sama sekali berhak untuk berbuat sombong. Pada kenyataannya kita butuh manusia yang lain. Kita butuh bantuan Allah, ya. Bahkan kita butuh pada benda-benda mati. Kita beli mobil untuk transportasi, kita beli motor transportasi, ya. Kita masih butuh naik bis ke sebagian tempat. Hajat kita bahkan kepada benda-benda mati dalam artian sebagai instrumen atau alat. Lalu dari segi bentuk kita kecil, ya, jauh lebih besar gunung, ya, jauh lebih besar makhluk Allah yang lain. Ya. Dari segi umur, ya, kita bukan makhluk Allah. Afwan Ustaz, nggak ada suaranya ya? Suaranya hilang. Sepertinya Ustadz terpental dari Zoom.
Halo, halo, tes, tes. Baik. Rendah hati dan rendah hati menaikkan derajat. Mungkin sebagian orang menganggap bahwasanya kalau dia tawadhu atau merendahkan hatinya, dia terlihat rendah. Nah, ini konsep yang dibantah dalam sebuah hadis, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seorang itu berendah hati karena Allah kecuali Allah angkat angkat derajatnya. Jadi konsepnya terbalik ya, pemahaman manusia. Kalau orang merendah atau bertawadhu, dia kelihatan rendah, dia kelihatan hina. Nah, ini kebalik. Justru kalau orang tawadhu, justru Allah akan angkat derajatnya. Baik. Nah, rendah hati dan thalabul ilmi. Efeknya adalah bila orang rendah hati, dia mau beramal dengan ilmu yang diketahui. Ya, artinya ada efek dari kerendahan hati seseorang terhadap keilmuannya. Efek yang kedua, orang itu menjadi objektif dalam mencari kebenaran. Kapanpun terlihat jelas dalil bagi dia, dia akan merubah ya posisinya atau mauqifnya dalam sebuah amalan. Karena yang dicari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Ya, kalau dia misalnya telah beramal selama 10 tahun dengan sebuah amalan, lalu ada orang menasihati hal itu misalnya tidak benar atau tidak tepat, yang lebih benar seperti ini. Saat dia mendengar seperti itu, orang yang rendah hati, tawadhu, dia akan melihat, oh iya, ternyata dalilnya lebih kuat dan ini lebih benar. Maka saya meninggalkan yang lama menuju yang baru karena lebih didukung oleh dalil. Nah, inilah fungsi rendah hati di sini atau fungsi tawadhu. Adapun orang yang sombong, walaupun dia berilmu, saat dia menerima kebenaran, dia akan buang. Dia mengatakan, saya sudah seperti ini 20 tahun, kamu siapa? Ya, saya sudah, misalnya dia menyebut dirinya, saya profesor, saya tahu. Ya, kesombongannya membutakannya dari berkebenaran. Hanya dia sibuk membenarkan dirinya atau mencari pembenaran bagi dirinya, bukan lagi sibuk untuk mencari kebenaran yang hakiki. Maka disinilah fungsinya tawadhu bagi seorang thalabul ilmi. Ya, menerima kebenaran dan tunduk dengan ilmu. Tayyib, karena dia orang yang objektif. Ya, yang dia cari adalah kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, rendah hati tergambar dalam gerakan dan penampilan. Nah, ini juga perlu diperhatikan sebagai thalabul ilm. Saat orang mengaku dirinya rendah hati, maka seharusnya hal itu berpengaruh dalam gerak-geriknya, cara bicaranya, berpakaiannya. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, bahkan itu bisa lihat di dalam buku Hilya Thalabul Ilm disebutkan sebuah misal, bahkan seorang ulama ya diceritakan di situ memegangi tangannya, takut saat dia jalan kelihatan jalannya orang sombong dari gerakan tangannya. Ya, bagaimana ada korelasi atau hubungan antara gerak-gerik kita dengan isi hati kita. Ya, karena isi hati kita terpancar dari gerak-gerik kita. Begitupun sebaliknya, gerak-gerik atau perbuatan seorang itu lama-lama bisa mempengaruhi hatinya. Ya, seperti mungkin ada orang yang aslinya rendah hati, tapi dia berteman dengan isinya orang-orang sombong. Nanti dia terpengaruh dengan cara dia mereka berbicara, membanggakan dirinya, atau bagaimana cara dia memakai pakaian, ya, dan lain sebagainya. Lalu juga di sini korelasi sombong dengan kemunafikan. Ya. Ada benang merah ya atau persamaan antara yang sombong dengan orang yang munafik. Orang yang sombong itu berarti mengaku-ngaku apa yang dia tidak miliki. Ya, orang sombong mengatakan saya nggak butuh orang. Faktanya dia butuh orang. Walaupun dia orang paling kaya, ya orang yang paling sehat. Pada akhirnya manusia adalah makhluk sosial. Dia nggak bisa hidup tanpa orang lain. Minimal dia butuh teman berbicara, teman berkomunikasi. Mungkin dia nggak butuh hartanya karena dia mungkin orang kaya. Mungkin dia nggak butuh ilmunya karena dia mungkin orang yang lebih pintar.
lebih berilmu, tapi tetap manusia, betul manusia yang lain. Jadi orang sombong mengaku apa yang dia tidak miliki. Ini juga sama dengan orang munafik. Dia mengaku memiliki iman, memiliki Islam, tapi dia tidak benar-benar Islam dan tidak benar-benar beriman. Berarti pengakuan terhadap sesuatu yang tidak ada, ini adalah benang merah persamaan antara orang yang sombong dan orang munafik. Baik, talabul ilmi dan air yang tinggi. Nah, juga di dalam buku Hilya disebutkan orang yang sombong seperti orang yang seperti hubungan air dengan dataran tinggi. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Artinya orang kalau sudah sombong, bagaimana sampai kepadanya ilmu? Seperti air itu tidak menanjak ke atas, karena sifatnya dia turun ke bawah, begitu juga ilmu. Orang yang sudah sombong dahulu, ya sombong duluan, dia tidak sempat ya mendapatkan hidayah ilmu, karena dia sudah sombong duluan. Ya. Dikatakan al-kibar, batul haq, wa ghamtun nas, merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Ini jangan sampai ada di dalam thalabul ilmi. Pun dia setelah menjadi alim, sudah ilmunya sudah sangat banyak, bahkan mengalahkan guru-gurunya dari segi kapasitas ilmu, tetap harus rendah hati. Baik, lalu kita menuju ke sifat yang ketiga. Masih kita bicarakan tentang sifat seorang thalabul ilmi pada dirinya. Ya, apa sih karakter yang harus dimiliki seorang thalabul ilmi? Ya, pembahasan kita pada kali ini yang ketiga yaitu tentang zuhud. Baik, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, izhad fid dunya yuhibbuk Allah, wasad fi aidin nas yuhibbuk. Ya, zuhudlah di masalah dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah dari apa-apa yang di tangan manusia, apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Ya. Dan kalau kita jelaskan apa sih konsep zuhud itu, zuhud artinya kita lebih percaya apa yang di sisi Allah daripada apa yang di sisi manusia. Apa yang kita lihat dari perbendaharaan di muka bumi ini, bagi orang yang zuhud itu tidak menarik. Yang menarik itu apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka efeknya orang yang zuhud akan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi akhiratnya dan meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaat bagi akhiratnya. Nah, disebutkan ulama menjelaskan bahwasanya zuhud itu lebih tinggi levelnya daripada waro'. Orang waro' itu meninggalkan yang haram, sesuatu yang yadurru akhiratahu, dia tinggalkan. Yang memudoroti atau membahayakan akhiratnya dia tinggalkan. Ya, kalau orang zuhud bukan hanya yang yadur saja, hanya sebatas sebuah pekerjaan, tidak ada benefitnya, mungkin tidak ada dorornya, tapi tidak ada, nol benefit, walaupun juga mungkin nol doror atau berbahaya, tidak nol tingkat keberbahayaannya, orang zuhud langsung meninggalkannya, fokus menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang manfaat. Apa korelasinya dengan ilmu? Itulah gambaran orang berilmu. Kalau orang berilmu masih melakukan hal-hal konyol yang tidak ada gunanya, apa gunanya dia menjadi orang teredukasi? Ya, dia dapat PhD misalnya dari universitas yang sangat tenar, ya. Tapi pekerjaannya kayak orang yang atau tingkah lakunya kayak orang mungkin yang nggak sekolah, melakukan hal-hal yang tafih, ya kalau dalam bahasa tidak ada manfaatnya, kelihatan tandir seperti itu. Maka apa efeknya? Apa gunanya dia teredukasi? Ya. Maka ilmu itu ada efeknya, menjadikan orang melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dia sibuk memberikan manfaat pada lingkungannya, bukan melakukan hal yang tidak ada gunanya. Baik. Zuhud adalah orang yang paling berakal. Iya. Kalau kita lihat ya, kehidupan kita di dunia dibanding dengan kehidupan kita nanti di akhirat,
jauh prosentasenya jauh lebih banyak kehidupan kita di akhirat. Anggaplah kita umur di muka bumi 60 tahun, atau mungkin kita kalau ingin angka yang ekstrim, mungkin orang yang menjaga kesehatan kasih umur panjang 100 tahun lah. Maka saya tanya, sudah berapa lama ya para nenek moyang kita berada di alam barzah atau masa tunggu di kuburan, ya. Kalau antum tarik nasab antum sampai ke 5 kakek nenek ke atas, mereka sudah menunggu sudah ratusan tahun, ya. Kalau kita hidup di tahun 2025, ya, kalau kita tarik nenek moyang kita ke atas 5 atau sampai 8 generasi yang hidup di abad 15, 1500 sudah di alam barzah selama 500 tahun. Sudah 5 kali lipat dari umurnya kalau kita bulatkan umurnya 100. Maka persiapan untuk yang 500 tahun bukankah harus lebih banyak daripada persiapan untuk yang hidup 100 tahun? Nah, kita sekolah, kita ambil S1, S2, S3 untuk dapat, misalnya niatnya dia untuk dapat job, dapat pekerjaan. Yang mungkin dia bekerja antara umur dia lulus misalnya PhD-nya, doktornya umur 34 tahun, sampai dia nanti pensiun 65 tahun, berapa masa kerjanya? Nah, dipotong lagi kan? Cuma sekitar 30 tahun. Masa persiapan yang 30 tahun ini mengalahkan persiapan yang 500 bahkan lebih. Dan pasti lebih, karena masih ada kita di padang mahsyar, menunggu hari peradilan, nanti sampai di antara surga dan neraka. Dan itu sifatnya abadi. Maka orang zuhud dikatakan orang yang paling berakal dari sisi ini sangat benar. Karena dia sibuk menyiapkan diri untuk sesuatu yang jauh-jauh lebih lama. Maka investasi akhirat jelas yang paling menguntungkan. Saya tidak mengatakan orang tidak boleh ngurus dunia, tidak. Ya. Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dari dunia, karena kita realnya hidup di dunia ini. Tapi yaitu orang yang sudah tahu tentang bagaimana meletakkan prioritas, dia tidak gelap mata dalam melihat dunia. Ya, seperti dikatakan, dunia itu di bawah kaki, tapi akhirat tetap di hati. Artinya mau dia sekaya apapun, dia tahu apa esensi dia itu menjadi kaya. Untuk bersedekah, untuk jangan lupa yang wajib ya, zakat, bersedekah, wakaf, memberikan hadiah pada orang. Karena yang dia tuju adalah rumahnya nanti di akhirat, ya di surga kelak. Baik, zuhud dan thalabul ilmi. Iya, orang zuhud itu juga samroh atau buah dari keilmuan seseorang. Karena dia sudah tahu hakikatnya, dia menjadi zuhud. Sedangkan orang yang tidak tahu tentang hakikat kehidupan dunia yang bakal berakhir dan nanti kita ke akhirat, mereka akan tersibukkan dengan dunia. Juga seorang thalibul ilmi yang memiliki sifat zuhud, dia pantas menjadi panutan masyarakat. Zuhud juga menjauhkan seorang thalibul ilmi, seorang pelajar dari hal-hal yang merendahkan keilmuannya. Karena melakukan hal yang tidak berguna itu tidak sejalan dengan keilmuan Anda. Saat Anda, para mahasiswa-mahasiswi telah diberikan Allah ilmu, lalu Anda masih tidak bisa membedakan mana yang lebih urgent dalam kehidupan ini, yaitu akhirat daripada dunia. Nah, kalau orang tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna, hal yang memudarati dia tidak lakukan. Nah, kita tahu itu di warok. Yang tidak berguna pun juga tidak dilakukan. Maka dia akan semakin memiliki porsi lebih banyak untuk belajar. Nah, sekarang banyak sekali di generasi kita terdistraksi, terkecohkan ya dengan gadget, ya dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Lalu kapan waktunya untuk belajar? Itu kan pertanyaannya. Nanti bilang, maaf Pak dosen, saya belum bisa mengerjakan, saya sibuk. Kadang saya bertanya-tanya, sibuk apa gitu loh? Apakah dia punya banyak pekerjaan sampai setengah jam saja dia tidak bisa menyempatkan waktunya untuk membaca modul atau mengerjakan pekerjaannya sebagai mahasiswa.
Jadi itu kembali kepada manajemen waktu, yang itu juga kembali kepada cara berpikirnya. Tapi kalau disambung, oh saya punya jadwal kumpul-kumpul di kafe sama teman saya, ngobrol-ngobrol nggak jelas 4 jam 5 jam habis. Lalu saya punya hobi untuk keluyuran, ya traveling dengan teman saya mungkin sampai 1 hari 2 hari, dan itu terjadi setiap minggu setiap pekan seperti itu. Ya kalau seperti itu memang tidak ada waktu sih. Tapi kalau dia tahu bagaimana meletakkan prioritas, maka itu semua akan tertata. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita tahu kita sama punya waktu 24 jam, ya. Saya dan Anda, ya, mau laki mau perempuan, mau yang di antara kita yang kumpul di Zoom ini yang kaya ataupun yang tingkat ekonomi biasa, waktunya sama 24 jam. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita mendistribusikan waktu. Ya, di dalam Islam sudah dijelaskan apa kaidah-kaidahnya, bagaimana kaum muslim itu didorong untuk menjadi insan yang produktif. Ya, kalau antum ingat ada di dalam Al-Qur'an, faidza faraghta fansab. Ya, kalau sudah selesai pekerjaan, kerjakan pekerjaan yang lain. Ini ada dalam agama kita. Ya, di dalam hadis sudah diingatkan, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ya, as-sihhatu wal faragh. Ya, 2 nikmat yang manusia tertipu di dalamnya, sering jatuh dalam ketertipuan, terkecoh di dalamnya, yaitu kesehatan dan faragh, yaitu waktu. Nah, kembali lagi. Jadi jangan dikatakan pantas orang yang nonis itu lebih kaya, ya. Dia giat bekerja, sedangkan yang orang Islam malas-malasan. Jangan salahkan Islamnya. Secara agama kita sudah dibentuk, sudah diberikan rambu-rambu yang jelas untuk menjadi orang yang produktif. Salah satu faktornya adalah zuhud ini. Orang kalau tahu dia nggak suka sesuatu yang tidak berguna, dia hanya melakukan hal-hal yang berguna saja, maka antum akan dapati di list kegiatan antum harian isinya semuanya berguna. Kebalikan kalau orang suka buang waktu, tidak tahu ada muraqabatullah, dewa Allah, bakal ditanya waktumu buat apa, bakal ditanya nikmat yang diberikan itu untuk apa dihamburkan. Maka orang muslim yang benar-benar tahu hal ini, konsep ini, dia langsung merubah prioritas dia dalam kehidupan sehari-hari. Satu sifat ini membantu kita untuk membentuk menjadi insan yang produktif, khususnya menjadi thalibul ilmi, produktif dalam menyerap ilmu dan juga mentransfer ilmu kepada orang-orang sekitarnya. Lalu tentang muru'ah, ya, muru'ah adalah akhlak yang keluar saat Anda menjadi thalibul ilmi. Artinya saat Anda mengatakan kita ini orang teredukasi, maka akan muncul personalitas atau attitude yang diharapkan dari seorang yang berilmu. Ya ini, ya kumpulan itu dikumpulkan dalam kata-kata dalam bahasa Arab muru'ah. Ya, orang yang menjauhi buang waktu, jauh dari sifat main-main, ya, jauh dari banyak bicara atau maksudnya bicara yang tidak ada gunanya, dan dia benar-benar mempraktekkan apa yang dia pelajari. Jadi bukan hanya teori atau wacana atau konsep yang ada di dalam benaknya, tetapi benar-benar diamalkan, ya. Apa yang bersifat pemikiran dia praktekkan dalam cara berpikirnya, apa yang bersifat hati atau perasaan, emosionalitas dia praktekkan dalam kejiwaannya, apa yang bersifat dengan praktek fisik dia lakukan juga. Itu semua dia bentuk sedikit demi sedikit. Dan saat kita mencoba untuk memperbaiki karakter, ya, kita lakukan dengan basicnya ilmu yang benar. Ya, maka dalam sebuah hadis Rasul mengatakan salah satu misi seorang Rasul, ya, beliau mengatakan buistu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Karena manusia kadang memiliki sifat yang positif dari bawaannya, tapi juga kadang ada sifat yang negatif. Dia orang yang pemberani, itu sifat yang positif. Tapi mungkin negatifnya dia impulsif orangnya.
maka impulsifnya diobati, tapi keberaniannya ditingkatkan. Dia berani mengatakan kebenaran, dia berani dalam mengingkari kemungkaran misalnya. Ya, tapi sifat impulsifnya diperbaiki. Sesuatu itu harus mikir dulu. Jangan langsung impulsif, jangan langsung reaktif tanpa spontan, tanpa berpikir. Ini diperbaiki. Nah, Islam ya itu sifatnya seperti itu. Yang baik dikembangkan, yang buruk dikikis. Ya, seperti itu. Ya, amalkan hal yang simple, sebar salam dan senyum sama kaum muslimin, tidak angkat suara, ya, dan menjadi sosok yang pendendam atau pemarah. Hal-hal yang simpel seperti ini masuk di dalam muru'ah, ya. Ilmu Anda berefek dalam attitude Anda. Baik. Seperti itu saja penjelasan saya. Silakan teman-teman bila ingin berdiskusi, ya. Tafadhol. Ya, ada yang tanya modulnya yang mana? Ya, saya katakan di modul itu penjelasan dari video. Ya, antum bisa kembali lagi ke buku Hilyah Thalabul Ilm. Ya, ada beberapa poin yang saya ambilkan dari buku inti tersebut. Ya, dan saya sudah katakan di awal pertemuan, coba antum kembali ke bukunya. Kalau nggak paham bahasa Arab, kembali versi bahasa Indonesia. Karena dalam translasi atau penerjemahannya yang di modul itu terkena kendala 2 kali. Ya, terjemahan teks hilyahnya sendiri, juga terjemahan omongan atau perkataan yang ada di video, ya. Kadang translasinya ada miss. Nah, antum lebih baik kembali ke buku hilyahnya yang ada salahnya disarah oleh Syekh Utsaimin juga ada. Ya, antum bisa baca untuk memahami lebih baik tentang modul kita ini. Iya, ada yang bertanya apakah di bagian PPT-nya sudah diletakkan di grup, di Drive, ya, Google Drive sudah ada PPT-nya. Mungkin admin di grup, ya, grup IETH bisa di-up lagi. Ya, Taib, silakan Saudari Nurul mau berdiskusi apa? Silakan. Ya, Ustadz izin bertanya. Ada suaranya, Ustadz? Ya. Ustadz, ada orang yang memang sudah tahu ilmunya dan pernah belajar juga. Tetapi kenapa ketika dihadapkan dengan ujian atau dihadapkan dengan sesuatu yang harus diambil keputusannya, seperti orang yang tidak pernah belajar gitu. Apa yang salah dari orang tersebut gitu, Ustaz? Saya ulang pertanyaannya, ya. Saudari Nurul bertanya, kenapa ada orang yang berilmu tetapi cara berpikirnya atau pengambilan keputusannya tidak sesuai dengan keilmuannya. Betul seperti itu pertanyaannya? Betul, Ustaz. Ya. Ustaz, apa nggak ada suaranya? Ya, ilmu itu tujuannya untuk diamalkan dan bukan untuk hanya sebagai konsep yang ada di benak. Makanya ini berkali-kali diingatkan di dalam Al-Quran, ya, bahwasanya ciri khas umat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini gambarannya seperti kaum Yahudi yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Justru ilmu saat tidak diamalkan, dia akan menjadi hujjatun ala sahibihi. Ya, sesuatu yang akan memberatkan bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Maka dikembalikan, apakah orang tadi yang
anti tanyakan, tidak mengambil decision atau keputusan dengan ilmunya, itu ditanyakan dulu saat belajar niatnya apa. Apakah hanya mencari ijazah atau dia benar-benar mencari kebenaran yang akan diamalkan. Ya, yang kedua, apakah dia tahu konsepnya bahwasanya ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk disimpan. Jadi ilmu sifatnya, teman-teman sekalian, selain diamalkan juga disampaikan. Dua sifat ini ada di dalam ilmu. Ilmu kalau tidak dilakukan dua haknya tadi, maka ilmu itu akan menjadi pemberat negatif, bukan pemberat amal soleh ya, tetapi pemberat yang masih memberatkan secara makna negatifnya, ya, menjadi suatu yang menyulitkan kita nanti di akhirat. Karena akan ditanya, kamu tahu ini, tahu ini, kok kamu tidak berdakwah, kok kamu tidak ajarkan, kok apa kamu menyembunyikan ilmu? Nah, menyembunyikan ilmu ada lagi resikonya di dalam agama Islam. Kita dilarang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran. Ya, jadi banyak efeknya. Mungkin orang yang bersangkutan tadi bisa diingatkan dari sisi ini, niatnya diluruskan. Yang kedua tadi, konsekuensi bila ilmu tidak diamalkan. Ya, pengamalannya banyak dalam cara pikir, dalam cara bicara, dalam dia bermuamalah, dalam amal ibadah keseharian. Ya, dia tahu tentang wajibnya sholat, tapi nggak mau sholat. Justru dosa dia kalau dibanding dengan orang yang tidak sholat karena bodoh, dibanding dia yang tidak sholat padahal tahu, orang yang kasus kedua ya tidak sholat kalau padahal tahu, ini dosanya jauh lebih besar dibanding orang yang tidak sholat mungkin tidak tahu itu wajib, ya butuh edukasi. Ya, dia apa wujudnya di hadapan Allah, orang dia tahu tapi dia tidak sholat misalnya, seperti itu. Nah, ini hal-hal seperti ini perlu diingatkan, ya. Disebutnya mau'idhah dalam marhalah dakwah. Kalau orang tidak tahu itu kan ditakrif, diberikan edukasi biar tahu. Adapun orang yang sudah tahu tapi tidak bergerak, nah ini perlu dikasih mau'idhah, dikasih peringatan, diingatkan tentang konsekuensi di perbuatannya. Baik, bahwa alam mungkin bisa itu bisa membantu menjawab. Padahal saudari Ishtah Mahmudah, padahal. Iya, bismillah. Mohon izin Ustaz untuk bertanya. Pertama, mengucapkan jazakumullah khairan atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Yang pertama Ustaz, mohon izin pertanyaannya adalah bagaimana batasan diskusi yang bisa dilakukan oleh seorang santri dengan mu'alim atau mu'alimahnya ketika mereka berbeda pendapat. Karena di fikih ataupun di akidah itu biasanya ada hal-hal mungkin yang berbeda pendapat atau berbeda madhab ya Ustadz ya. Nah, tapi dalam kita misalnya sekolah mungkin ada perbedaan pendapat dengan para mu'alim, bagaimana batasan diskusi tersebut sehingga tidak mengurangi keberkahan ilmu dari santri tersebut. Kemudian yang kedua Ustadz, mohon izin, bagaimana batasan menjaga muro'ah antara murid dengan guru. Seperti itu Ustadz, jazakallah khairan. Baik, soal pertama tentang sejauh mana kita bisa berdiskusi tentang perbedaan atau khilaf dengan guru kita. Baik. Ya, dalam hal ini orang sejauh mana kita bisa berdiskusi? Sejauh mana kita bisa berdiskusi? Diskusi masalah apa ini? Mungkin bisa buat lebih spesifik. Kalau gini ya, kalau dalam masalah khilaf mu'tabar, khilaf yang emang ada dalilnya masing-masing, ya orang setelah dia menjelaskan poinnya dengan dalilnya dan gurunya juga menjelaskan poinnya dengan dalilnya, maka setiap orang memiliki sikapnya masing-masing, tidak bisa memaksakan satu sama lain. Ya, apalagi satu pihak tidak bisa mengikna atau membawakan dalil yang membuat gurunya atau gurunya kepada muridnya membuat yakin mengalahkan dalilnya, maka orang itu masih sama-sama punya sikap yang ada dalilnya. Yang kedua, perhatikan dari sisi orang audiens yang mendengar saat Anda
dalam tanda kutip ya, kalau kita pakai bahasa yang lebih kuat, mendebat gurunya dalam konteksnya atau tidak. Kadang ada murid yang di luar batas. Konteksnya kita berkatakan, saya akan mengajarkan Anda fikih Syafi'i seperti ini. Ada murid di ujung kelas mengangkat tangan, berargumen dengan argumen mazhab Hambali. Sudah tidak dalam konteksnya seperti itu. Sudah dikatakan ini kelas dikhususkan fikih Syafi'i. Kalau Anda mendebat saya dengan fikih Hambali, ya Anda tidak pada tempatnya. Bukan saya tidak mau mendengar kebenaran atau menerima kebenaran, Anda di luar konteks. Kalau kelasnya judulnya Muqaranatul Madzhab, ya komparasi mazhab, baru itu tempatnya Anda berkata seperti itu. Misalnya ini saya misalkan sebagai antara murid dalam kelas fikih ya. Nah ini dilihat yang pertama tadi, apakah khilafnya muktabar atau tidak. Ya, kalau khilafnya tidak muktabar, artinya khilaf ini tidak diakui di dalam agama. Orang ini memang memiliki perkataan yang syad, perkataan yang nyeleneh. Ya. Maka dari awal, kenapa milih guru seperti itu? Yang pertama, kalau masih muktabar, maka setiap orang punya sikap masing-masing dan kita tidak punya hak untuk memaksakan. Nah, yang kedua tadi ya, saya ulang jawabannya, konteksnya lihat. Ya, sudah tahu kelasnya warnanya adalah mazhab Syafi'i. Lalu kita datang masuk kelas itu memaksakan mazhab Maliki atau mendebat dengan argumen seperti itu tidak sesuai konteksnya. Yang pertama, itu membuat kacau kelas. Yang kedua, orang yang di kelas itu yang mungkin tidak secerdas Anda itu jadi salah paham. Artinya kacau kelas, artinya transfer ilmu, jadi bias semua, jadi kacau ya. Nah, ini juga dilihat di mana kita bertanya kepada guru. Kalau pribadi ya tidak ada audiens lain, mungkin itu lebih mudah untuk dilakukan, yaitu berdiskusi. Ya, batasannya seperti itu. Dan kalau sudah, saya juga ada tambahan. Kalau sudah di dalam diskusi, mainnya emosi, hentikan. Atau sudah mulai tidak menjadi kebenaran, tapi menang, ya pokoknya menang dengan segala cara apapun, maka hentikan. Sudah tidak produktif diskusinya. Ya, karena diskusi harusnya mencari kebenaran. Saya sudah satu pihak dengan pihak lain, bahasa Indonesianya sudah semakin keras kepala satu sama lain, ya sudah main emosional, hentikan. Karena tidak ada manfaatnya. Karena dua pihak sama-sama tidak kali mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Baik. Lalu apa tadi yang kedua pertanyaannya? Yang kedua, batasan muru'ah. Supaya seorang guru itu tetap terlihat muru'ahnya atau seorang murid itu tetap terlihat, itu bagaimana batasannya? Ya, muru'ah, garis yang kita pakai adalah garis syariat ya, Quran dan Sunnah ya. Maka hal yang memang diharamkan dalam Sunnah ataupun Quran, nah kita hentikan. Ya, kadang-kadang ada sebagian orang berdaya dengan muru'ah, tapi termasuk hal yang berlebih-lebihan. Nah, ini garisnya di dalam syariat kita. Ya. Yang berlebihan tidak boleh, yang kekurangan tidak boleh. Adab ya, itu diadakan untuk menjaga syariat. Ya, artinya bungkus terluar dari syariat adalah adab. Kadang mungkin kita kasih contoh ya. Secara fikih boleh ini dilakukan. Tapi kadang kita tanya, adabnya bagaimana? Ya kurang tepat sih, ya boleh. Berarti secara ini syariat atau hal haram, ya masih dalam konteks tidak haram, tetapi dalam adab sudah di luar adabnya seorang muslim. Nah, ini saya katakan seperti pelindung terluar dari attitude-nya seorang muslim. Kemana merujuknya? Urutannya harus bagaimana? Ya sesuai Quran dan Sunnah. Ya, dan pembahasannya bisa antum merujuk balik ke syariat kita. Ya. Coba saya baca yang di chat ya. Bagaimana mengikis sifat impulsif? Belajar sabar. Belajar kalau melakukan apapun, jangan langsung eksekusi. Dipikir dulu akibatnya. Ya.
ini latihan ya, masalah mengikuti impulsif latihan. Tapi kalau impulsif Anda sudah berlebihan di atas kadar, ya Anda mungkin perlu mengunjungi psikolog atau psikiatris. Yang disyariat kita di dalam agama kita banyak amalan-amalan yang itu sebenarnya melatih kita untuk sabar. Contohnya puasa, ya, yang hajat kita sehari-hari yang itu sebenarnya halal dilatih oleh agama kita direm. Logikanya bagaimana? Konteks hal fikrahnya bagaimana? Kalau kita mampu menahan diri kita dari yang sebenarnya halal, diharapkan sosok yang puasa tadi mampu menahan dirinya dari sesuatu yang haram. Saya ulangi, kalau mampu menahan diri dari halal, moga-moga dia lebih mampu menahan diri dari yang haram. Nah, ini dilatih di dalam puasa. Nah, ini adalah bentuk sabar. Bentuk sabar. Apakah zuhud maksud dalam meninggalkan, benar-benar meninggalkan dunia, atau zuhud itu bisa jadi seorang muslim yang kaya namun kekayaan di. Iya, zuhud itu bukan berarti Anda hidup compang-camping, miskin, ya, tidak punya harta, bukan. Tapi tadi kalau saya misalkan tadi ya, dunia itu Anda injak dengan kaki Anda, akhirat tetap di hati Anda. Nah, itu seperti itu zuhud. Dia mau posisinya kaya, mau miskin, atau tengah-tengah, kelas menengah. Kalau orang zuhud, dia tahu, dia melihat dunia itu tidak ada apa-apanya. Dia hanya alat untuk berinvestasi akhirat. Bukan berarti kalau orang zuhud orang miskin, tidak. Ya, kalau antum perhatikan, ya, mayoritas asyam basyaina bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, ya mereka adalah pedagang. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, orang-orang kaya. Tapi orang-orang terbaik. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana Allah berikan taufik, bagaimana mengolah hati mereka. Kaya boleh-boleh saja. Justru orang muslim kalau kaya, ya itu bisa membantu saudara-saudaranya yang tidak seberuntung dia. Tapi dia tahu meletakkan kekayaannya di mana. Dia tahu bagaimana mengcounter efek samping dari kekayaan itu. Kenapa saya katakan efek samping kekayaan itu? Karena kadang kekayaan itu membawa perangainya sendiri. Angkuh, merasa nggak butuh orang. Nah, ini dengan Islam, efek samping dari kekayaan itu bisa dinetralisir. Ya. Itu kembali kepada zuhud yang sesuai dengan konsep Islam, ya. Bukan Anda hidup miskin, compang-camping, bisa mampu beli baju yang layak, tapi berdalih dengan zuhud dia, oh enggak, saya beli yang compang-camping yang jelek aja, yang ada sedikit lubang-lubangnya, sobek-sobeknya, biar kelihatan zuhud. Salah. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Allah suka, ya, melihat bekas nikmat atau efek nikmat yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Nah, itu terjadi misalnya orang pakai baju yang bagus, baju yang layak. Nah, itu tidak diharamkan. Justru Allah suka melihat efek nikmat kepada seorang hamba. Tapi dalam kadar juga, ya. Jadi ada kadar minimum, ada kadar maksimum. Ini semua ada rambu-rambunya di dalam agama Islam. Baik. Baik, ada pertanyaan. Azim bertanya, bagaimana seharusnya trik membimbing untuk menasihati atau mendidik muridnya dalam kategori tegas tapi lembut, atau lebih baik diam tapi tetap menjadi teladan? Iya, silakan lihat sirah Nabi. Kita ini semua, saudara sekalian, ya saudara sekalian, teladannya Nabi Muhammad SAW. Kita tuh meneladani beliau, Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam sosok beliau ada jawaban untuk pertanyaan Anda ini. Apakah Rasulullah 100% tidak pernah marah? Tidak juga. Beliau marah kalau hak Allah diinjak-injak. Ya. Memang
asas dasar dari berdakwah adalah arifku, berlemah lembut. Tetapi kadang ada kondisi-kondisi kita harus tegas. Saya berikan contoh. Saat Mu'adz bin Jabal menjadi imam ya di daerahnya atau di pemukiman atau dekat rumahnya, beliau membaca surat yang terlalu panjang hingga menjadikan salah satu makmum tidak mampu, lalu tidak mampu gara-gara itu tidak bisa berjamaah. Maka saat ada laporan ke Rasulullah SAW, ada masalah gara-gara ada kejadian itu, saya ringkas ya ceritanya. Maka Rasulullah mengingatkan Mu'adz dengan kalimat yang kuat, ya strong statement kepada Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz, apakah kau hendak berbuat fitnah atau huru hara wahai Mu'adz? Dan kita lihat apa hikmahnya Rasulullah SAW kok pakai bahasa yang kuat seperti itu. Padahal kita tahu di sisi lain jadi selain Rasulullah SAW ditarik selendangnya oleh orang Badui, tapi Rasulullah tidak marah. Padahal tarikan tadi sampai berbekas kepada Rasulullah SAW, berbekas di fisik beliau, tapi Rasulullah senyum dan tidak marah. Bagaimana kita mengimbangkan dua hadis ini? Ya, maka jawabannya konteks Rasulullah marah atau tegas kepada Mu'adz karena di sini Mu'adz adalah orang teredukasi, orang yang sudah belajar. Maka udurnya jauh lebih sedikit daripada orang yang memang asli bodoh. Ya tidak memiliki ilmu. Maka orang yang tidak tahu itu haknya untuk dilembuti. Karena dia nggak tahu. Orang kok dimarah orang nggak tahu. Nah, beda dengan orang yang sudah berilmu. Dan kita sudah tahu keloyalitasannya terhadap kebenaran. Maka saat dimarahi, kita nggak usah takut dia kabur. Nah, ini yang terjadi dalam konteks Mu'adz. Mu'adz sudah tahu ilmu, dan Mu'adz sangat loyal kepada Rasulullah. Dan Mu'adz tahu kalau Rasulullah marah itu karena hikmah. Bukan gara-gara hal yang lain atau benci dirinya Mu'adz, tidak. Maka di sini, kalaupun beliau memakai bahasa yang kuat, efek Mu'adz itu kabur dari kebenaran itu tidak terjadi karena Rasul sudah tahu kapasitasnya Mu'adz, yaitu orang soal alim dari ulamanya sahabat dan sangat loyal kepada Islam dan Rasulnya, maka efek itu tidak terjadi. Maka dengan bahasa yang kuat kebenaran masuk kepada hatinya Mu'adz, tapi tanpa terjadinya efek samping. Ini sudah diperhitungkan oleh Rasulullah SAW. Maka saya katakan, apa jawaban dari pertanyaan Anda? Baca lagi Sirah Nabi. Ya, waktu kita nggak cukup untuk membahas semua skema dakwah yang Rasulullah SAW lakukan dalam perjalanan dakwah. Jadi kalau dijawab apakah tegas selalu atau lembut selalu, jawabannya kadang tegas, kadang lembut sesuai dengan sikonnya. Ada lagi? Isi mintanya salah satu agama tadi disebutkan tidak angkat suara. Ya maksudnya contohnya ya seorang yang beradab, orang yang beretika, orang yang beredukasi, masa iya dia teriak-teriak tengah jalan? Ya, dia kalau ngomong membentak-bentak, nah, ini kan tidak sesuai dengan keilmuannya. Itu misalnya contohnya. Ya, terakhir ya, karena sudah lebih dari sejam. Ya, teman-teman yang lain, khususnya yang mungkin ada hajat, ya bisa live tidak masalah karena sudah lebih dari sejam. Bukan hak saya untuk menahan antum. Ya, terakhir ya, seorang yang kita lihat dia melakukan sesuatu yang keliru. Bagaimana menghadapi seorang yang kita lihat dia melakukan sesuatu yang keliru, namun menurut kita dia tahu ilmunya dan dia jauh lebih berilmu dari kita sendiri, sehingga kita sungkan untuk menegurnya. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Yang pertama, kalau Anda tidak paham ada sebuah amalan yang Anda melihat itu tidak pantas atau kayaknya tidak benar deh, tapi orang itu lebih berilmu, caranya tabayun. Ya, jadi jangan buru-buru menjudge itu salah,
tapi bertanya dulu. Ya, mungkin orang itu lupa. Ya, kita tanya misalnya, ini antum melakukan seperti ini, saya kira kurang tepat. Apa antum ada pembelaan atau ada hal yang mungkin saya tidak ketahui? Ada dua kemungkinan, ya. Oh iya, ini ada dalilnya seperti ini. Oh, seperti itu. Antum tidak menjudge, antum malah kedapatan ilmu. Atau yang kedua, skema yang kedua. Oh iya, astagfirullah, saya lupa. Saya salah, saya tidak ingat. Makasih ya sudah diingatkan. Ya, antum jadi bersaudara dengan dia lebih dekat karena orang yang nasihati itu berarti orang yang care. Ya, yang kedua, antum mendapatkan pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, seperti itu. Ya, jadi tadi ya jawabannya dua skema tadi diawali dengan tabayun. Ya, jadi kalau mengingatkan itu tidak perlu emosi. Langsung menghukumi, langsung marah, bukan seperti itu. Ya, tabayun nyantai saja. Kalau ada yang nggak kurang pas, ngomong dengan baik. Ya, kalau misalnya ikhwan dengan ikhwan, ya sama-sama laki ke laki, assalamualaikum akhi, ana melihat antum lah, dengan cara yang lembut, jangan langsung, antum nggak seperti ini. Nah, saya jelaskan ternyata dia yang salah mengingatkan, kan malu. Tapi kalau tabayun dengan cara yang easy going, yang lembut, dia tidak akan malu kalau memang hal yang disampaikan mungkin ada kesalahan seperti itu. Tapi moga-moga itu bisa saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan antum sekalian. Saya mohon maaf bila ada salah kata, ya. Barometer kita sudah jelas ya dalam berkebenaran, ya, Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar, ya. Perkataan siapapun bisa ditinggalkan kecuali perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz.